program studi antropologi sosial. Beliau akan memaparkan terkait tentang dinamika sosial politik di Papua pasca revisi Undang-Undang Otsus dan pengesahan PP 106 dan 107 tahun 2021. Untuk Ibu Selasi dipersilahkan. Silahkan Ibu Selasi. Oke. Baik, terima kasih kepada moderator Mbak Asili. Yang saya hormati Dr. Gabriel Lele selaku Ketua Gugus Tugas Papua dari Universitas Gadjah Mada. Yang saya hormati Pak Valentinus Sudaryanto Sumitro, SIP MSc, Direktur Penata Penataan Daerah Otsus dan DPOD Kemendagri. Yang saya hormati Pak Yan Permenas Mandenas, SOS MSc, selaku Wakil Ketua Pansus Otonomi Khusus Papua, DPR RI. Yang saya hormati Pak Dr. Ade Yamin MA, dosen YN tahun Papua. Yang saya hormati Dr. Arif Rianto, peneliti gugus tugas Papua UGM. Baik Bapak Ibu. Hal yang disampaikan oleh Pak Valen dari Kemendagri, ya. Kita tidak bisa pungkiri bahwa rakyat Papua yang ada di 7 wilayah budaya itu, yang ada di Mamta atau Tabi, yang ada di Doberai, yang ada di Boberai, yang ada di Mepago, Lapagos, serta Animha, itu menuntut ada perubahan. Mereka menuntut supaya ada pengakuan tentang harkat dan martabat manusia Papua. Teriakan-teriakan mereka itulah yang akhirnya kemudian lahirnya Musyawarah Besar Rakyat Papua dan juga Kongres Rakyat Papua pada tahun 2000. Maka tawaran yang diberikan dari pusat kepada masyarakat Papua, rakyat Papua, adalah otonomi khusus. Nah, sementara hari ini kita bicara tentang arah baru otonomi khusus Papua ke depan. Tolong next slide. Kita mau melihat Papua ke depan 20 tahun lagi. Sementara ya dalam materi saya ini saya bagi hanya 3 poin yang saya bicarakan, yaitu problema implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Kemudian yang kedua adalah arah baru dan langkah strategis implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, dan ya tema yang diberikan yaitu dinamika sosial politik pasca perubahan. Nah, ini beberapa catatan saja bahwa Undang-Undang Otsus yang tadi saya sampaikan sejarahnya. Itu ada hal yang hakiki yang sampai hari ini 20 tahun sudah berjalan. Itu kita sekarang bicara tentang revisi undang-undang, revisi pasal. Ya. Tetapi kita lihat juga bahwa ada sesuatu yang membuat sudah 20 tahun Otsus di Papua, memang dari secara pembangunan fisik,
ada perubahan kita lihat. Tapi bagaimana dengan manusia Papua yang tadi banyak ya dari undang-undang yang sudah direvisi ini disampaikan afirmasi kepada orang asli Papua. 20 tahun dengan dana triliunan rupiah masuk ke Papua, ke tanah Papua. Saya bicara tanah Papua, bicara Provinsi Papua dan Papua Barat. Dengan jumlah penduduk yang tidak banyak. 5 juta, hampir 5 juta lebih ya. Dari 5 juta lebih ini kalau kita pilah lagi ya, di Provinsi Papua Barat itu 1 juta lebih, kemudian di Provinsi Papua itu 4 juta. Ya, total kasarnya 5 juta penduduk yang mendiami tanah Papua di 2 provinsi. Ketika kita pilah lagi data ini, berapa jumlah orang asli Papua? Mungkin tidak lebih dari 1 juta jiwa. Tapi dana yang begitu banyak sudah syukur kepada Tuhan karena Jakarta memberikan otsus 20 tahun lalu yang kita sudah lewati jilid 1. Itu triliunan yang masuk ke Papua itu di atas 100 triliun. Untuk membangun tanah Papua, manusia Papua di 2 provinsi. Tetapi realitas sampai hari ini kita lihat bahwa fisiknya, pembangunan fisik di mana-mana ada perubahan. Tapi bagaimana dengan membangun manusia orang asli Papua? Ini sebuah pertanyaan, the big question. Uang banyak, manusia Papua dengan kondisi yang saat ini ya, kata penyanyi, aku masih seperti yang dulu. Ya. Kalau kita mau jujur, kita tanya sampai kepada masyarakat kecil, ya akar rumput, mereka akan menjawab bahwa ini otonomi ada, tetapi saya masih seperti ini. Saya masih duduk jualan di aspal-aspal di pinggir jalan. Ini realita. Kemudian problem lain dari otsus kompleks. Ya, kita bicara otsus ini sangat kompleks. Jadi tadi saya tekankan bahwa tidak hanya kita bicara persoalan pasal-pasal, ataupun juga proses kelembagaan, tapi kita bicara kondisi real masyarakat yang adalah tanda kutip orang asli Papua. Persoalan kemiskinan. Dan yang sangat hakiki adalah pelanggaran HAM. Sampai hari ini 20 tahun lewat. Apakah ada goodwill dari pemerintah untuk mengangkat persoalan ini dan duduk bersama untuk bicara? Supaya dalam membangun sejumlah dana mau turun dari pusat, ya, program-program yang bagus, tapi kalau akar masalah ini tetap terpelihara, tidak diangkat untuk dibahas, duduk bersama dan selesaikan, maka ya jangan sampai 20 tahun yang ke depan ini kondisinya tetap seperti yang 20 tahun lewat. Silakan dilanjutkan lagi. Slide berikut, next slide. Ini juga ada di dalam otonomi khusus kita. Ini kita bicara ke belakang. Saya belum bicara mengenai undang-undangnya. Tapi ini hal-hal yang sangat penting. Misalnya simbol-simbol daerah. Jadi mungkin kita perlu lagi untuk merefleksi. Duduk bersama bicara. Sehingga jangan sampai hal-hal ini hanya membuat rakyat menjadi korban. Implementasi ya, ini penting. Satu yang sekarang bisa kita lihat nyata adalah adanya sebuah lembaga Majelis Rakyat Papua, MRP. Tapi yang lainnya ini belum tuntas, belum dikupas, diberikan porsi kedudukannya dengan baik. Sehingga itu memberikan satu kejelasan kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat hanya misalnya pakai lambang bendera misalnya, kemudian dapat ancaman dan sebagainya. Ini hal-hal seperti itu kita perlu untuk melihat bahwa kehadiran otonomi khusus ini
dia merupakan nyawa bagi orang asli Papua untuk menyatakan jati dirinya. Untuk itu, jangan kita bicara terus-menerus tentang bagaimana untuk merevisi undang-undang. Tapi hal-hal mendasar yang ada di dalam undang-undang otonomi khusus itu belum diimplementasikan dengan baik. Silakan lanjut lagi ke slide berikut. Next slide, ya. Penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang tadi saya bicara di depan dan rekonsiliasi. 20 tahun lewat ini sudah ada lembaga rekonsiliasi di tanah Papua. Ini sebuah pertanyaan. Kalau kita mau membuat afirmasi kepada orang asli Papua, ini kondisi yang selama ini hampir lebih dari 50 tahun, 40 tahun. Sebelum Otsus itu 30-an tahun, 34 tahun. Dari 69 ke sini, sampai ke 2001. Kita tidak bisa menyangkali bahwa Papua dulu adalah daerah operasi militer. Sama dengan Aceh. Kemudian pelanggaran hak. Itu sampai hari ini saya tidak mendengar ada sebuah lembaga rekonsiliasi yang betul-betul berdiri menjadi sebuah lembaga untuk memberikan jaminan mengenai hak-hak asasi manusia bagi orang asli Papua. Jadi ini kita coba tidak hanya melihat bahwa penting untuk membuat revisi undang-undang, mau melaksanakan perubahan pasal-pasal, tapi hal-hal yang hakiki yang sudah ada di dalam Undang-Undang Otonomi Khusus 2021 itu masih tinggal menjadi sebuah PR yang harusnya kita pikirkan untuk bisa merealisasi itu. Sehingga masyarakat ini kembali percaya kepada pemerintah. Tapi kalau kita buat begitu banyak program, undang-undang, segala macam, namun yang menjadi akar masalah ini belum kita tuntaskan, kondisi ini akan terus berjalan. Dan sayang, uang triliunan rupiah masuk ke Papua, apakah bisa merubah? Hari ini ada perubahan fisik tadi saya bilang. Tapi masalah manusia Papua yang menjadi subjek dalam pembangunan, itu yang perlu kita perhatikan. Bangun gedung banyak, jalan segala macam infrastruktur, oke boleh. Tapi yang menjadi penting di sini adalah manusia orang asli Papua yang tidak lebih dari 1 juta jiwa. Ya, diharapkan bahwa ada rekonsiliasi di sini, kemudian ada satu lembaga, badan. Silakan lanjut slide berikut. Ya, perlindungan hak ekonomi tadi bagus sekali, artinya dari Pak Valen tadi. Dengan perubahan nanti ini pasal 106 kelas 7 kita lihat pertama 106-nya. Perlindungan hak ekonomi masyarakat Papua. Ya, orang selalu bilang Papua itu unik. Memang betul, Papua unik. Kaya sumber daya alam, dia kaya akan budaya. Jadi bukan hanya alamnya yang kaya, budayanya juga kaya. Lebih dari 250-an suku bangsa atau etnik grup yang ada di 7 wilayah budaya. Kita tidak bisa membuat generalisasi dalam membuat program pembangunan. Harus ada pemetaan berdasarkan karakteristik wilayah budaya. Sehingga program itu tepat sasaran. Jangan kita buang uang triliunan tetapi tidak tepat sasaran. 20 tahun lewat ini, ya. Kita boleh lihat banyak hal oke berubah dari sisi fisiknya, tetapi manusia ini yang perlu kita bangun. Penempatannya, orang asli Papua dalam perlindungan ekonomi, kita lihat sumber daya alam yang ada. Tanah-tanah mereka ya saat ini di mana-mana kita lihat sudah terjadi illegal logging sekian tahun. Ada izin-izin untuk orang mengambil kayu dan sebagainya. Hutan dibuka, lahan-lahan untuk kelapa sawit. Sementara masyarakat pemilik hak wilayah
itu ya tinggal menonton. Jadi kita mau hidupkan ekonomi orang asli Papua, perlu untuk melihat, memahami karakteristik budaya orang asli Papua di 7 wilayah ini dengan tepat. Sesuai dengan zona ekologi orang asli Papua. Orang di gunung dalam memajukan ekonomi mereka berbeda dengan orang yang ada di pesisir pantai atau orang-orang asli Papua yang ada di dataran rendah atau orang-orang Papua yang ada di wilayah kepulauan. Mereka hidup di 4 zona ekologi yang berbeda. Sehingga di dalam membangun Papua harus ada pemetaan. Ya mungkin selama ini sudah dibuat 20 tahun yang lewat dan nanti pada Otsus Jilid 2 ini. Tapi kita jangan membuat generalisasi bahwa Papua itu sama semua. Papua di gunung berbeda dengan Papua di dataran rendah. Perempuan Papua yang ada di dataran rendah berbeda dengan perempuan yang ada di pesisir pantai. Jadi kita hendaknya melihat kembali tentang pemetaan berdasarkan zona ekologi maupun zona berdasarkan wilayah budaya, sehingga membangun ekonomi itu benar-benar kita mengangkat masyarakat orang asli Papua itu merupakan subjek pembangunan yang harus dijaga, tapi hak-hak mereka, hak akan hutan. Jadi banyak orang masuk ambil kayu di mana-mana, kompensasinya cuma kasih berapa rupiah, ya rakyat dapat berapa, kemudian yang untung adalah investor-investor. Sementara orang asli Papua itu hidupnya tergantung dengan hutan tempat dia tinggal. Dalam filosofi manusia dan alam orang asli Papua itu adalah satu. Jadi kalau alam ini rusak, ditebang habis, izin-izin usaha masuk, segala macam yang bersifat sentralistik. Yang menjadi korban adalah masyarakat. Jadi ekonomi mereka kita bilang oke, investor masuk supaya ada kompensasi yang diberikan. Dari dana itu bisa merubah. Kita harus ingat bahwa tanah-tanah di Papua ini bukan tanah milik individu atau personal, tetapi tanah adalah milik komunal, milik keluarga besar atau klan, PAM. Untuk itu, di dalam pembangunan ekonomi bagi masyarakat, mari kita lihat sama-sama. Kekayaan alam yang berlimpah ini, sementara ini semua sudah diambil, sudah ada patok-patok di mana-mana. Siapa yang punya wilayah ini, siapa yang punya wilayah selatan, timur, barat. Nah, ini sudah ada peta patok-patok seperti ini dari investor. Oleh sebab itu, perlu juga kita turun kepada masyarakat, apalagi wakil-wakil rakyat yang ada, baik di provinsi, kabupaten. Ya tadi Pak paling saya setuju sekali, artinya membangun afirmasi kepada orang asli Papua, wakil rakyat yang dari dapil-dapil ini turun dan lihat kembali, jangan hanya ada masa reses waktu turun, tapi ada jadwal khusus sewaktu-waktu datang. Bicara dengan rakyat sehingga tahu persoalan yang dihadapi oleh rakyat kita yang memilih bapak-bapak, ibu-ibu duduk di Dewan yang terhormat. Kemudian sebagai konsekuensi pengesahan izin-izin konsesi hutan maupun izin perusahaan lainnya, ya tadi saya sudah sampaikan bahwa hendaknya melibatkan masyarakat adat. Jangan ketua-ketua misalnya Dewan Adat Papua, DAP ya. Itu pernah ada yang bilang begini. DAP itu hanya jadi pemadam kebakaran kalau ada masalah di lapangan. Tetapi kita berikan ruang ya, ruang kepada Dewan Adat Papua. Dia menjadi mitra dari pemerintah, supaya di dalam pembangunan ini yang punya rakyat ini kan pemerintah. Tapi secara budaya, secara adat di Papua ini ada Dewan Adat.
mulai dari provinsi, kemudian sampai ke Dewan Adat Suku yang terkecil di kampung. Hal-hal ini yang kita lihat sehingga ada komunikasi yang dibangun. Bagaimana pemanfaatan hutan yang ada diatur dengan baik supaya memberikan manfaat bagi masyarakat dari sisi ekonomi. Hak-hak masyarakat adat itu dijaga. Jangan sampai semuanya diambil habis, masyarakat itu mau tinggal di mana. Kita perlu ada keberpihakan. Memang benar seperti tadi Pak Palembang, afirmasi. Tapi afirmasi ini kita tidak hanya bicara sebatas lip service, tapi betul-betul kita wujudkan itu di dalam kerjaan sampai kepada masyarakat terkecil di kampung sana, yang ada di pantai selatan Papua misalnya, yang ada di Asmat sana, yang ada di Bovendigul, yang ada di Pulau Mapia di sebelah utara Papua. Jadi merasakan benar-benar bahwa ada keberpihakan kepada orang asli Papua. Next slide. Ya, ini perlindungan hak-hak politik ini yang tadi sudah saya gambarkan di depan. Dan tadi juga disampaikan oleh Pak Valen tadi bahwa kebijakan ya pengambilan perlindungan hak-hak ini berkaitan juga dengan pengambilan kebijakan daerah terutama melalui Perda tentang prakteknya terhadap pengawasan yang ketat dari pemerintah pusat. Ya, ada political will yang baik dari pusat. Saat ini kita lihat sudah berikan uang banyak kepada orang Papua. Hak-hak orang asli Papua dalam bidang politik sudah diberikan. Gubernurnya orang asli Papua. Bupati-bupati di mana-mana orang asli Papua. Nah pertanyaannya, ini yang pimpin sendiri orang asli Papua. Terus kenapa sampai hari ini pun orang asli Papua tidak masih ada ya, masih ada yang sampai hari ini bertanya, Otsus itu apa? Otsus itu sudah selesai kah? Masih berlanjut kah? Ini pertanyaan-pertanyaan yang ada di akar rumput. Jadi penting sekali bahwa ini pendekatan-pendekatan dari pimpinan-pimpinan kepala daerah, ya notabene adalah orang asli Papua, yang memegang kekuasaan di daerah, yang mengatur dan mengelola dana otonomi khusus triliunan rupiah, hendaknya memiliki hati untuk membangun saudara-saudara orang asli Papua. Tapi justru kita lihat ini saudara dari luar juga memberikan perhatian lebih kepada orang asli Papua. Jadi ini kembali kepada persoalan hati. Mau tidak mau membangun dengan hati untuk masyarakat orang asli Papua. Dari orang asli Papua itu sendiri. Karena dana sudah diturunkan. Jangan kita menyalahkan pusat terus. Sudah dikasih 100 triliun lebih, kenapa sampai hari ini 20 tahun lewat, orang Papua masih ada yang tidur di gubuk-gubuk. Ada anak-anak yang tidak bisa bayar SPP. Ya, saya bicara begini karena saya dosen di kampus. Mahasiswa saya suruh cuti, tidak bisa bayar SPP. Ini anak-anak asli Papua yang punya kesempatan untuk studi. Kemudian persyaratan orang asli Papua untuk pencalonan gubernur dan lain-lain ini sudah diberikan hak politik ini. Tinggal kita lihat bahwa ya ini gandengan dalam politik ini kan, kalau gubernurnya orang asli Papua maka wakilnya dari luar misalnya. Ini hak politik dalam Otsus sudah diberikan, tapi dalam realita ada pertimbangan-pertimbangan khusus. Maka kita tidak bisa lagi membuat satu pernyataan bahwa pusat tidak memberikan hak politik. Pusat sudah memberikan ini. Tinggal bagaimana orang asli Papua memanfaatkan kesempatan yang diberikan untuk membangun Papua ini. Membangun masyarakat asli orang Papua. Dan juga orang saudara dari luar yang ada hidup di atas tanah Papua. Lanjut, next slide. Ya. Undang-undang ya ini arah baru dan langkah strategis.
Silakan dilanjutkan ke slide berikut. Ya, tadi saya bilang bahwa kembali HAM dan rekonsiliasi ini penting sekali untuk menjamin keberadaan orang asli Papua. Kemudian pemerintah segera mengeluarkan ya peraturan ya pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi. Ini untuk menjawab persoalan yang ada di Papua. Supaya nanti Otsus Jilid 2 ini orang merasa saya memiliki otonomi khusus itu. Karena hak-haknya dijamin oleh pemerintah. Lanjut lagi ke slide berikut. Ini untuk menjawab persoalan-persoalan tadi saya sampaikan di depan. Perlu ada penetapan wilayah di Papua sebagai wilayah konservasi. Ya. Misalnya Papua Barat itu sudah menjadi wilayah konservasi. Tapi masih ada juga izin-izin, praktek-praktek pengambilan ya, hasil hutan dan lain-lain. Maka perlu pengawasan. Ada kontrol yang ketat. Kalau ini sudah ditetapkan daerah konservasi, maka semua aktivitas lain yang merusak daerah konservasi sebaiknya tidak perlu diberikan izin. Nah, ini perlu ada pengawasan. Terus harus melibatkan orang asli Papua sebagai pemilik hak wilayah. Jadi tidak hanya dari misalnya investor itu datang langsung ke pemerintah provinsi, kepada bupati, sampai di situ izin keluar. Tapi dia harus datang kepada pemilik tanah adat itu. Yang punya tanah itu adalah penduduk asli setempat. Pemerintah, ya walaupun undang-undang sudah menjamin itu, tapi kita lihat bahwa ini Papua punya kekhususan tadi. Tanah adalah hak wilayah pada masyarakat satu klan atau marga. Ya. Kemudian Provinsi Papua, kita lihat pemerintah provinsi, kabupaten, kota, tanah Papua perlu untuk implementasi peraturan daerah tentang keterlibatan pengelolaan SDM oleh orang asli Papua. Jadi sosialisasi perlu dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat sehingga masyarakat memahami bahwa ini daerahnya potensi apa yang ada di dalam wilayah mereka. Sehingga di dalam pengambilan, pengelolaan sumber daya alam itu, masyarakat terlibat. Dia tidak menjadi penonton, tapi dia terlibat sebagai subjek di dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada. Kita tidak hanya menjadi penonton, membiarkan masyarakat menjadi penonton di atas kekayaannya sendiri, di atas tempatnya sendiri. Tapi dia terlibat penuh di dalam pengelolaan itu. Dia tahu prosesnya seperti apa. Dananya ini harus diketahui oleh masyarakat adat setempat, di mana selain masyarakat adat pemilik tanah, di dalamnya juga ada pemimpin mereka, ada pemimpin-pemimpin adat yang kita harus memberikan ruang bagi mereka untuk mengawasi juga investor yang masuk ke satu wilayah. Silakan dilanjut. Ibu Flasi, mohon maaf. Waktu Ya. tersisa 5 menit, Bu. Oke, kalau begitu langsung ke belakang teruskan. Terus saja terus slide. Ya, dinamika tadi. Ya. Saya tertarik sekali dengan tema yang diberikan oleh teman-teman dari UGM bahwa ada hal yang saya mau lihat di sini. Ini baru saja kita sama-sama bulan lalu ya. Pembangunan smelter ini dinamika, suatu kondisi real yang terjadi. Pembangunan smelter PT Freeport Indonesia pada 16 Oktober 2001 di Gresik. Dan dampak ekonomi dampaknya bagi orang asli Papua. Pertanyaan saya, kalau kita mau supaya ada afirmasi kepada orang asli Papua, pembangunan smelter ini, kenapa harus ada di sana? Sementara banyak pengangguran, anak-anak orang asli Papua yang menjadi penganggur di atas tanah Papua ini. Jadi ya ini sudah terjadi dan sudah dilaksanakan. Itu pembangunan dari pusat. Ya.
keputusan yang bersifat top down. Apakah itu ada komunikasi yang sudah dibangun dengan pemerintah provinsi? Saya kira itu sudah jalan, tapi sangat disayangkan kalau menurut saya, karena Freeport ada di Papua ini, ada di Timika, ada di wilayah pegunungan. Orang asli Papua banyak yang masih hidup susah, anak-anak banyak menjadi penganggur. Semestinya, kalau memang bisa dibangun di sini, mengapa tidak? Tapi ya, sudah dibangun di Jawa, ya di Gresik, tenaga kerja yang jelas akan menarik tenaga kerja saudara kita, anak-anak muda kita yang ada di Pulau Jawa. Jadi ya, kita mau bilang afirmasi, silakan, tetapi afirmasi seperti apa yang kita harapkan. Kemudian yang berikut adalah kita lihat kemarin penyelenggaraan PON. Ini catatan-catatan kritis saja dengan undang-undang yang baru ini. PON maupun Peparnas. Ya, bagi orang asli Papua, kita lihat pembangunan fisik stadion begitu banyak. Nah, pertanyaan juga ini, dampak ekonominya bagi orang asli Papua memang terasa. Ibu-ibu kita, mama-mama kita berjualan, tapi kelanjutan dari itu yang diharapkan. Kemarin juga saya mendengar bahwa PON itu, misalnya ya, bukan mendengar, bahkan mengalami. Pedagang kaos PON itu langsung dari Surabaya. Ini bagaimana tingkatkan ekonomi orang asli Papua? Kalau kita tidak memberikan kesempatan untuk kita modali anak-anak muda Papua ini untuk berkarya, untuk bisa membuat baju kaos dan sebagainya untuk dijual, sehingga ekonomi mereka bisa bertambah. Kemudian masalah konflik Intan Jaya. Ini antara bisnis dan kesejahteraan rakyat, ya. Ini mesti diselesaikan transparan. Karena korbannya bukan saja di pihak rakyat, juga pihak militer. Jadi mesti ada transparansi dalam penyelesaian masalah supaya masalah-masalah ini terbuka untuk masyarakat Papua dan juga masyarakat lain, saudara-saudara kita dari luar. Terus masalah kemiskinan di Papua. Tadi dari undang-undang revisi yang dibuat bagus, semua bagus kan. Tinggal nanti kita lihat. Sampai hari ini Papua itu merupakan daerah termiskin, provinsi termiskin. Nomor 1 dari bawah. Kemudian Papua Barat nomor 2 dari bawah. Pertanyaannya, kenapa sampai masih miskin sementara uang sudah banyak triliunan turun ke provinsi ini, ke tanah Papua 2 provinsi ini. Memang masalah krusial ya, banyak sekali masalah. Harapan ya, ini sebuah harapan terhadap apa yang disampaikan Pak Valen tadi. Kita semua berharap bahwa peraturan pemerintah, baik nomor 106 maupun 107 2021 ini, itu bisa diimplementasikan dengan baik, dikawal dengan baik, sehingga mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua. Jadi kita tidak hanya bilang saya cinta Papua, alamnya kaya, tetapi mari kita cinta manusia Papua. Karena manusia Papua ini yang menjadi pemilik alam yang kaya ini, menjadi investasi bagi manusia Papua ke depan dengan alam yang ada, tetapi menjadi bagian dari Republik Indonesia. Karena itu kalau kedua ya pasal yang sudah direvisi itu dilaksanakan dengan baik, baik oleh pusat maupun daerah, maka pembangunan dengan hati akan menyelamatkan manusia Papua sekarang dan masa yang akan datang. Itu saja kata kuncinya. Bangun dengan hati. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Ibu Saya kembalikan waktu. Ya, terima kasih Ibu Marlina Flasy atas pemaparan yang sangat